Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Berikut tugas video mata pelajaran geografi kelas 12 ini. Nama-nama kelompok kami: yang pertama saya sendiri Nikomang Karnayanti, kedua Nikomang Firnayanti, ketiga Nikade Estianisi, keempat Nikade Endi Setiawan, dan kelima Igede Supriyatna. Materi yang akan dibawakan: yang pertama pemanfaatan peta, yang kedua penginderaan jauh dan SIG untuk tata guna lahan, transportasi dan kesehatan masyarakat. Berikut cuplikan materi dari kelompok kami, silakan ditonton. Fungsi peta sebagai komponen penginderaan jauh. Secara umum, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ada beberapa fungsi dan kegunaan peta, yaitu menunjukkan posisi dan lokasi. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi. Lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi ini biasa disebut sebagai lokasi relatif. Nah, saat membaca peta, kamu bisa mengetahui lokasi relatif dari suatu wilayah yang kamu lihat di peta. Memberi gambaran permukaan bumi sebagai salah satu komponen penginderaan jarak jauh yang penting. Peta memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi, misalnya bentuk lautan atau bentuk pegunungan dalam bentuk dimensi. Kamu bisa membaca bentuk-bentuk permukaan bumi melalui simbol warna yang berbeda-beda. Memberi data potensi daerah. Peta menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Potensi yang dimaksud bisa berupa potensi daerah rawan banjir atau potensi daerah yang mengalami kekeringan. Menunjukkan ukuran, luas, dan jarak. Peta dapat memberitahu kita ukuran karena dengan peta, luas daerah dan jarak-jarak di permukaan bumi dapat diukur. Misalnya saat kamu mau mengetahui jarak sebenarnya dua lokasi, kamu dapat menghitungnya dengan membandingkan skala dua lokasi tersebut di peta. Paralel dan meridian. Paralel dan meridian sering juga disebut sebagai lintang dan bujur. Paralel dan meridian merupakan satu di antara metode penentuan lokasi yang sistematis dan tertua di dunia. Arah dan jarak dalam kuadran. Lokasi bisa ditentukan dengan mengacu pada arah dan jarak dari suatu tempat. Acuan arah dan jarak ini sering kamu temukan di kehidupan kamu sehari-hari. Saat kamu bertanya pada orang mengenai lokasi suatu tempat, biasanya orang yang kamu tanya itu akan memberitahu tempat yang kamu cari itu ada di sebelah mana. Kamu harus mengambil jalan yang mana saja. Patokan tempat tersebut dekat apa saja dan jaraknya kurang lebih berapa meter atau kilometer dari tempat kamu dan orang tersebut berada. Manfaat penginderaan jauh. Berikut ini manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh di bidang geodesi diantaranya pengolahan dan analisis data citra satelit, pengolahan dan analisis foto udara, pengolahan dan analisis foto semal formal, pengolahan data dan analisis komponen pasut laut, pengolahan data integrasi SIG dan fotogrametri. Manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan diantaranya pengamatan sifat visir air laut, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain, dan pemetaan perubahan kawasan hutan bakau. Manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi, diantaranya pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS dan konservasi sungai, pemetaan sungai di studi sedimentasi sungai, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir, dan pengamatan kecenderungan pola air sungai. Manfaat penginderaan jauh di bidang geologi, diantaranya penentuan struktur geologi dan macamnya, pemantauan daerah bencana, gempa, kebakaran atau tsunami, pemantauan debu vulkanik, pemantauan distribusi sumber daya alam, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut, pemanfaatan di bidang pertahanan dan militer, dan
pemantauan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang, dan aplikasi sistem informasi geografi atau SIG. Prinsip kerja penginderaan jauh. Penginderaan jauh dimulai pada saat proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, daya berat, atau elektromagnetik. SIG untuk tata guna lahan. Penjelasan dari pemanfaatan SIG dalam berbagai bidang tersebut beserta dengan contohnya antara lain: 1. Tata guna lahan. Manfaat sistem informasi geografi yang dapat dijalankan khususnya untuk tata guna kelola dalam lahan, antara lain sebagai berikut. SIG dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk proses penentuan kesesuaian lahan melalui zoning sesuai karakteristik lahan. SIG secara umum dapat bermanfaat untuk proses penentuan lokasi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum agar penggunaannya berjalan efektif. Manfaat SIG dapat menjadi penentuan atas arahan pengembangan kawasan, misalnya kawasan budidaya, konservasi, dan pertanian. Keuntungan SIG dapat dijadikan sebagai landasan awal dalam informasi spasial untuk pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH dan jalur hijau. 2. Perencanaan pembangunan. Bermanfaat dalam SIG khususnya untuk perencanaan pembangunan dalam upaya mendorong terjadi pendapatan perekonomian masyarakat yang tinggi. Antara lain adalah sebagai berikut. SIG dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokasi pembangunan kawasan permukiman, berbagai jenis industri, dan fasilitas umum. SIG dapat perencanaan pembangunan sejatinya bisa dimaksimalkan untuk pariwisata, misalnya dalam proses inventarisasi serta analisis potensi pariwisata untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kasus ini misalnya saja kasus dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai NTB yang dikenal dengan wisata halal dengan dinasti beberapa wilayah Pulau Lombok. SIG dapat dimanfaatkan dalam pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Transportasi atau bahasa Inggris transportation atau pengangkutan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah atau subway dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi tiga, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena mereka memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air. Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunitas, dan individu. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om.